Selamat siang atau selamat sore buat semua saudaraku yang ada. Seperti biasa, kita ketemu lagi di channel saya, Empu Glol. Nah, jadi pada sore ini saya akan bercerita atau menanggapi beberapa pertanyaan dari saudaraku yang ada di channel YouTube, maupun lewat WA atau pesan inbox melalui Facebook. Beberapa kali menanyakan hal ini. Seperti biasa, tidak semua pertanyaan akan saya jawab. Ada pertanyaan yang akan saya jawab tapi melalui cerita. Di cerita itulah kadang akan menjadi suatu jawaban pertanyaan yang ada. Nah, jadi ada saudaraku yang bertanya, kebetulan beliau mohon maaf, kebetulan beliau katanya berasal dari daerah Singkawang, Kalimantan Barat, dan beliau ini bukan orang Dayak, suku Tionghoa. Nah, beliau bertanya, mohon maaf Empu Glol, saya kan orang Tionghoa, tapi saya kepingin memiliki mandau, bolehkah? Nah, itu pertanyaannya, pertanyaan yang sangat bagus sekali itu. Nah, jadi untuk mandau, sebenarnya terlepas dari itu mandau tempilan atau mandau souvenir, itu tidak ada larangan dan boleh dimiliki oleh siapa saja. Ketika ada yang berminat, kemudian memaharkan melalui si pembuat, nggak ada masalah. Istilahnya pemaharan itu yang pasti sesuai dengan jeripayah serta pengerjaannya, istilah kasarnya nggak rugi, sumpamanya nggak ada masalah. Itu karena mandau bisa dimiliki oleh siapa saja, mau itu suku Tionghoa, suku apa aja, nggak ada masalah. Dari dulu mandau juga boleh dimiliki siapa saja. Dan ini terbukti banyaknya mandau-mandau yang ada di museum-museum. Itu banyak mandau-mandau tua dari zaman dulu juga ada dimiliki oleh orang lain. Nah, terutama kayak orang-orang luar seperti bule-bule, para turis yang datang ke pedalaman Kalimantan, kemudian ketemu para pengukir Dayak, atau ada orang yang memaharkan mandau lama sesuai dengan nilai budget yang ada, terus dilakukan penyerahan secara ritual mandau tua ini kepada si pemilik baru, atau mandau baru juga bisa dilakukan ritual pelimpahan hak kepada si pemilik baru. Nggak ada masalah ya, nggak ada larangan, nggak ada hukumnya orang luar tidak boleh memiliki mandau. Kalau ada bahasa seperti itu, seumpamanya orang luar tidak boleh memiliki mandau, tapi kenyataannya banyak mandau-mandau di luar kok, nggak ada masalah, siapa saja boleh. Itu. Dan di toko-toko souvenir Cenderamata itu banyak juga menjual mandau-mandau souvenir, nggak ada masalah. Terlepas itu mandau souvenir, mandau asli, mandau kerja, mandau tempilan, tetap itu nggak ada masalah, boleh dimiliki siapa saja ketika si pembuat merasa nilai pemaharan itu cocok, dan pada intinya si pembuat ingin melepasnya. Itu nggak ada masalah. Seperti itu buat saudaraku yang bertanya di konten YouTube Empu. Jadi ada lagi pertanyaan, seumpamanya jika mandau tempilan ini dicuri oleh orang lain, seumpamanya karena mandau tempilan ini dianggap mandau pusaka, terlepas itu mandau tua atau mandau baru dibuat, kemudian dicuri oleh orang lain. Apakah mandau yang dicuri akan memberikan sinyal atau
memberikan sesuatu pengaruh kepada si yang kehilangan mandau atau kepada si pemilik baru yang mencuri tadi. Nah, biasanya bermacam-macam tergantung mandaunya. Nah, cuman mohon maaf kalau mandau sudah dicuri itu biasanya tidak bisa kembali sendiri. Kalau kalau seumpamanya kembali itu diantar oleh si pencuri. Pencuri langsung mengantar atau melalui orang lain sebagai penghubung untuk mengantarkan mandau yang dicuri tadi. Seperti apa itu, Empu? Nah, seumpamanya kita memiliki mandau. Mandau ini sudah banyak rajahan segala macam dianggap pusaka, dicuri. Gitu. Nah, kebanyakan mandau yang dianggap pusaka ini kalau dicuri karena ini tidak ada penyerahan terhadap pemilik baru, itu akan mendatangkan keburukan, secara pasti mendatangkan keburukan. Pertama mendapatkan kesialan, kedua kesusahan, rumah tangga juga kurang bagus, kadang-kadang terjadi mimpi buruk, rezeki juga menurun, karena ini berpengaruh. Aura daripada mandau itu akan marah. Gitu. Terkadang juga si pencuri ini mendapat mimpi, minta dikembalikan segala macam dengan berwujud manusia di dalam mimpi, minta pulang dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga bahasa-bahasa ancaman, ya pendek umur lah segala macam. Nah, hal ini akan berakibat buruk sekali bagi si pencuri. Nah, kemudian pencuri ini merasa ketakutan, maka mandau tersebut akan dikembalikan kepada si pemilik awal. Dia sendiri yang mengembalikan dengan memohon maaf, meminta maaf atas segala kesalahan, atau melalui orang lain sebagai perantara untuk mengembalikan. Seperti itu, saudaraku. Kalau yang dicuri itu mandau kerja, nggak ada efek apa-apa. Tapi kalau mandau tempilan, ini sudah pasti. Mandau tempilan, saya tidak melarang orang mau mencuri karena itu hak mencuri. Tapi kalau bisa, jangan sampai mereka curi. Berbahaya. Itu akan mendatangkan keburukan di dalam hidup si pencuri itu. Nah, terus si yang punya mandau yang kehilangan ini, adakah sinyal yang diberikan oleh mandau tempilan tadi ketika dia merasa kehilangan? Bisa-bisa juga ada semacam petunjuk bahwa dia kepingin pulang segala macam, dia tinggal di tempat lain, di tempat asing, atau dia tinggal jauh. Bisa jadi memberikan sinyal. Kadang ada juga mandau tempilan itu di dalam mimpi ketika dia hilang, dia langsung menyebutkan nama orang yang mengambil. Ada, meski tidak semua. Itu. Jadi inilah kekuatan dari mandau tempilan. Makanya itu kebanyakan orang pasti kepingin mengoleksi mandau tempilan. Gitu. Kadang orang-orang yang kepingin mandau tempilan asli ini karena tidak memahami, semua mandau itu dianggapnya tempilan semua. Itu enggak. Nah, itu tidak tempilan semua. Itu kalau mau kok tempilan yang benar-benar tempilan, ini saran saya, tapi terserah kawan-kawan saudaraku semua di sini. Saran saya lebih baik langsung ke pembuatnya. Walau lama kita menunggu tapi tidak penyesalan. Itu begitu sudah selesai sampai kepada kita, auranya akan lain seperti itu. Daripada kita nggak tahu seperti itu. Terkecuali teman-teman memang kepingin mandau souvenir, itu nggak ada masalah. Itu sama kampu mandau souvenir dengan mandau tempilan untuk kategori harga. Ya sebenarnya jauh berbeda. Yang namanya souvenir ya souvenir, nggak mungkin harga itu sama dengan tempilan. Kadang yang jadi masalah mandau souvenir harga tempilan seumpamanya. Nah ini kadang sebenarnya masalah. Tapi ketika orang yang membeli ini menganggap tidak masalah, ya terserah dialah. Itu kita
nggak ada permasalahan dengan hal itu. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu menanggapi pertanyaan yang ada mengenai Mandau Tempilan. Dua pertanyaan yang memang harus kayaknya Empu jawab. Kalau nggak jawab di YouTube seperti ini, melalui media menulis kurang tepat. Karena kalau menulis ini, saya terus terang sekarang ini agak kurang percaya dengan jari saya untuk menulis. Kadang-kadang saya menulis dengan perasaan yang adem, dingin, tapi bisa saja orang membaca, wah Empu ini kayaknya marah-marah, wah Empu ini kayaknya emosi ini dari sudut bahasa, dari sudut penulisannya. Nah ini yang menjadi saya pada saat ini sangat berhati-hati sekali, terutama di YouTube juga, di Facebook juga saya sudah kurang membuat status itu karena saya menjaga, takut ada sesuatu hal yang nantinya menjadi negatif itu. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Moga saja ini menjadi jawaban yang berguna buat saudaraku yang bertanya mengenai Mandau ini. Dan tetap seperti biasa, Empu memohon maaf kalau ada perkataan yang salah, yang gak benar atau menusuk hati, itu saya mohon maaf sekali. Dan tak lupa saya ucapkan salam budaya buat kita semua. Semoga di dalam penyampaian masalah Mandau, konten-konten Empu selama ini bisa ditanggapi dengan nilai positif atau menjadi ilmu buat kawan-kawan saudaraku semua yang ada. Tak lupa saya ucapkan tabe, salam budaya buat semua.